Sementara kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Bapak, kami percaya, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami melihat betapa indahnya kuasa-Mu dinyatakan di dalam setiap hidup kami. Selama 6 hari penuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Engkau selalu menyertai kami dengan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan kasih-Mu. Dan kini tiba saatnya kami ada di tempat ini untuk kami membuka hati dan pikiran kami tentang firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, kami izinkan Engkau untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami hanya berfokus kepada Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami percaya seberapapun dari kami yang datang, kami yang membawa masalah, kami yang membawa pergumulan, kami yang datang dengan kelemahan kami, saat kami mendengarkan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka Injil itu membebaskan kami, membuat kami bersuka cita, karena kami adalah umat tebusan-Mu yang dikasihi. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Apa kabar jemaat? Luar biasa. Saya percaya saudara adalah anak-anak yang disayang Tuhan, amin. Yuk ikuti kata saya, aku anak yang disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu juga anak yang dikasihi Tuhan. Oke. Saudara, sebentar lagi kita mau ganti videotron saudara, ya ukurannya panjangnya 5, atasnya ke bawahnya 3 ya. Ini ke bawahnya 2,8 meter, mungkin ditambah 20 cm ke bawah. Sana 1 meter, sini 1 meter. Nah saudara, ada yang menarik sebelum Bapak Gembala itu memutuskan untuk mengganti videotron. Saudara kalau ingat ketika saya khotbah tentang kisah kasih Efesus ya. Saya menceritakan bagaimana Paulus mengajar ya. Paulus mengajar murid-muridnya di ruang kuliah Tiranus, ruang kuliah Tiranus itu ada di Efesus. Paulus mengajar selama 2 tahun, ya 2 tahun aja. Karena Paulus mengajar selama 2 tahun, maka seluruh Asia Kecil mendengarkan Injil. Bayangin, pada saat itu belum ada Alkitab. Saat itu belum ada Alkitab, tetapi saat itu sudah ada kuasa Roh Kudus. Paulus mengajar muridnya enggak banyak kok, enggak sampai 10 orang. Di ruang kuliah itu setiap hari Paulus mengajar tentang Yesus. Dan butuh waktu 2 tahun. Berapa tahun saudara? 2 tahun. Saya khotbah tentang itu tahun lalu. Ya. Dan saya itu cukup sedikit protes sebenarnya ketika saya berdoa, Tuhan, GP Keluarga Kudus itu menyampaikan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita punya tagline, Christ Center Church, gereja yang berpusat kepada Kristus. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, ayolah infrastrukturnya dibenerin. Ya. Infrastruktur itu maksudnya apa? Ya alat-alat seperti ini saudara. Lighting, saya berdoa Tuhan, saya pengen gereja ini jadi gereja yang modern. Ya, tata panggung yang profesional saudara, amin. Lalu saya berdoa Tuhan minta videotron. Ketika saya ngobrol sama istri saya itu hari apa ya? Hari Minggu ya, hari Minggu bulan lalu. Kayaknya gereja kalau dikasih videotron bagus ya. Lalu istri saya bilang, tahun ini kok, tahun ini. Itu saya belum bilang ke Bapak Gembala loh. Tahun ini. Itu hari Minggu saudara, besok Seninnya ya. Besok Seninnya ada WA masuk ke pastoral. Dan dibaca oleh seorang admin. Admin itu meneruskan ke istri saya, ada yang nawarin videotron. Bayangin, Minggu saya rasan-rasan sama istri saya, gereja harus punya videotron. Gereja itu entertainment system. Musiknya harus bagus, tata lightingnya harus bagus, semuanya harus bagus. Karena kita sedang memberitakan Injil saudara. Dan saya dikasih kabar-kabarnya, saya enggak segera kasih tahu ke Bapak Gembala. Agak nunggu sebentar ya. Terus mungkin ada jarak 2 minggu lah, lalu saya kasihin sama ibu Gembala. Bu, Mah, nah, ini bagus nih, bagus gak ya? Gitu. Dilihat-lihat, oh bagus. Lalu ibu ngomong ke Bapak Gembala, akhirnya disetujui. Ya saudara,
Ini tujuannya apa sih? Saudara, kita bukan gaya-gayaan ya, kita bukan gaya-gayaan, tetapi semua infrastruktur yang ada di sini termasuk lighting, sound system, nanti ada videotron segala macam. Tujuannya untuk menunjang pemberitaan Injil, yang setuju katakan amin. Nah saudara, apapun harus dilakukan, apapun harus dikerjakan untuk menunjang pemberitaan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Termasuk studi saya. Ya. Pagi hari ini izinkan saya mempertanggungjawabkan hasil studi saya bagi saudara semuanya. Ayo tolong PowerPoint. Oke. Saudara, sebelah sini transkrip saudara. Ya. Saya kuliah doktoral itu masuk bulan Agustus dan nilai semester lalu sudah keluar. IPK-nya 3,87. Ya, 3,87 itu masuknya cum laude. Kenapa saya mempertanggungjawabkan bagi saudara? Karena saya belajar sungguh-sungguh dan saya ingin supaya apa yang saya lakukan ini bisa jadi inspirasi anak-anak Era of God. Anak-anak Era of God, mana suaranya? Oke. Gak cuman itu saudara, sebelah ini namanya Google Scholar. Google Scholar itu adalah sebuah database yang menyimpan artikel ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya ini penulis artikel ilmiah. Saya memulai menjadi penulis itu bulan Desember 2023 dan per Mei 2024 saat saya berbicara kepada saudara, saya sudah publish dan masuk ke database ini kira-kira jumlahnya 13-an lah. Itu baru publish. Kalau yang sudah saya kumpulkan ke jurnal akademik, itu totalnya 20-an lebih. Saya beritahu ya saudara ya, S1 saya 9 tahun IPK-nya 2,54. Bayangin, S1 saya sastra Inggris dan pendidikan, IPK-nya 2,54 9 tahun. Kalau saya ngelamar kerja di Noyorono sudah pasti ditolak. Dilihat ini buang aja gak kanggo. Saya masuk S2 pakai fasilitas ordal. Saudara tahu ordal ya saudara ya? Tahu ordal enggak? Orang dalam. Karena om saya yang dari Pak Gembala itu adalah ketua yayasan. Ya. Ketika saya masuk, dilihat nilainya, ketua STT-nya diem aja. Beberapa waktu kemudian saya dipanggil secara khusus. Kamu kok masuk ke sini nilaimu kurang loh. Saudara tahu apakah saya berubah? Tidak. Saya kuliah S2 itu harusnya 4 tahun, mundur jadi 6 tahun, tesisnya mundur setahun. Kebangetan enggak saudara? Loh enggak apa-apa, kebangetan banget pastor gitu enggak apa-apa loh. Kebangetan enggak saudara? Kebangetan. Ketika Bapak Gembala ngomong kamu kuliah S3, saya cuma mikir, waduh mati aku. Cobaan apa lagi ya Tuhan, aku pengen santai hidupku, kok kenapa kok harus gini. Tetapi ketika bulan Desember, sesuatu terjadi di dalam diri saya. Saya muak sama diri saya yang malas. Saya marah sama diri saya yang malas, saya berdoa Tuhan, enggak tahu caranya, aku harus bisa nulis. Dan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Bayangin saudara, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan. 6 bulan sudah publish 15, berarti per 1 bulan, ya per 1 bulan saya publish 2 kali. Tulisan ilmiah. Tujuannya apa saya berbicara kepada saudara saat ini? Saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan bisa merubah orang yang malas seperti saya jadi orang yang paling rajin. Dan saya percaya hal ini akan dialami oleh anak-anak Youth Hero of God yang mau kuliah. Oke. Yang kedua, ini adalah penggenapan doa Opa Ayub Sugiyo Raharjo. Saya pas kecil duduk di sini, doa pagi itu ya. Saya ingat opa saya selalu ngomong, Tuhan bangkitkan cendikiawan-cendikiawan dari gereja ini. Cendikiawan-cendikiawan, artinya apa? Cendikiawannya enggak cuma satu. Ya, anak-anak Youth Hero of God siap-siap kalau kalian nanti jadi guru besar. Halo? Amin ya, untuk memuliakan nama Tuhan.
Nah, untuk menjadi seorang cendekiawan harus punya artikel ilmiah. Dan inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Jadi enggak malu-maluin. Ya, yang ketiga, kenapa kok saya harus tunjukkan ini kepada saudara? Karena begini, sebentar lagi kita itu masuk ke era pasca kebenaran. Era pasca kebenaran itu adalah era di mana hoax itu dianggap benar. Mungkin kalau kita diskusi sama orang, kan kita kalau berdiskusi ada yang bilang, oh menurut saya ini, begitu kan? Seringkali kan? Nah itu tidak mewakili kebenaran sempurna. Ada buku judulnya The Death of Expertise, matinya seorang ahli. Era teknologi sekarang luar biasa, TikTok merajalela, Instagram merajalela, orang itu bisa posting, ya. Orang itu bisa posting sesuatu yang tidak dia pelajari secara formal dan dia bagikan kemana-mana. Dan tanggung jawab saya adalah menjaga saudara dari berbagai macam input firman yang salah interpretasi. Sekali lagi, tugas saya seorang akademisi dan juga seorang praktisi, menjagai saudara dari input firman Tuhan yang salah interpretasi. Itu fungsi penggembalaan. Saya pernah disesat-sesatin orang saudara. Suatu saat saya khotbah di suatu tempat ya. Tolong ini jangan dipotong ya. Jadi saya khotbah di satu tempat. Setelah saya pulang, saya itu di-stop sama 2 orang, diajak diskusi. Saya ingat kalau diskusi, ya karena diskusi saya mau saya ngajarin, ini loh prinsip kebenaran itu seperti ini. Karena saya bawa beberapa buku-buku akademik ya. Tahu apa yang terjadi saudara? 2 orang yang tidak belajar teologi, saya ajarin, saudara tahu apa yang terjadi ketika saya ini loh, buktinya ini, menurut ini. Seperti ini, jadi saya bisa berpendapat seperti ini. Saudara tahu apa yang saya alami? 2 orang itu bilang apa? Pendeta sesat di depan saya setelah saya khotbah. Saya tidak akan sebut namanya, saya tidak akan sebut tempatnya. Nah, saya mau tanya sama ibu guru, bapak ibu guru, ya. Misalnya mana nih, Gista kan kamu guru ya. Ya. Kamu punya murid nih, kamu ngajar LKS, kamu kasih LKS. Lalu ada muridmu bilang, Bu, LKS ini gak kanggo, Bu. Bu guru sesat, kira-kira itu murid apa, Bu, Gista? Saudara mengerti apa yang saya maksudkan ya? Halo? Saudara, kita sedang masuk ke era pasca kebenaran. Akan banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab, menyebarkan apapun tentang Alkitab. Ya. Dan tugas saya adalah menjaga saudara dari salah interpretasi, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan firman Tuhan untuk keuntungannya sendiri. Itulah sebabnya saya belajar mati-matian. Dan saya percaya ketika kebenaran dinyatakan, maka saudara akan mengalami kebebasan. Yang setuju katakan amin. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi terimalah pertanggungjawaban saya dari sisi akademi saya. Saya berdoa supaya kepintaran saya nular ke anak-anak Youth Hero of God juga. Ya, dari tempat ini anak-anak Youth Hero of God temenin saya untuk jadi dokter ya. Amin. Pastor pengen jadi profesor gak? Pengen, tapi itu nanti. Yang penting ngurusin saudara dan saudara dulu. Saya masih pengen sama-sama saudara sampai maut memisahkan. Oke, kita mau belajar pagi hari ini. Temanya apa sih? Temanya masih di seri perjanjian kekal. Karena tahun ini kita mengalami janji Allah. Amin saudara. Ayo katakan bersama saya, aku mengalami janji Allah. Kasih tahu sebelahnya, kamu mengalami janji Allah juga. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang janji Allah, kita berbicara tentang karya Kristus. Ya. Karya Kristus di dalam perjanjian adalah ketaatan, perhatikan, ketaatan Kristus yang membuat kita, sekali lagi, ketaatan Kristus yang membuat kita menikmati janji Allah. Yang setuju katakan amin. Siapa yang taat?
Yesus. Bagaimana Yesus Kristus taat? Dia mati dan bangkit untuk apa? Menebus dosa dan pelanggaran kita. Nah, karena ketaatan Yesus itulah yang membuat kita akhirnya kita bisa menikmati janji Allah. Nah, saudara, kalau kita ngomongin Yesus dan kita tidak ngomongin Roh Kudus, oke, nanti informasinya tidak berimbang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Oke, PowerPoint selanjutnya. Nah, sebelumnya saudara, saya ingin ingatkan saudara kembali, ini Martin Luther seorang reformator, dia berkata begini, we need to hear gospel every day because every day we forget it every day. Maksudnya apa? Kita harus mendengar Injil setiap hari. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena kita lupa Injil setiap hari, karena setiap hari kita lupa akan Injil. Maksudnya gimana, Pastor? Gini. Saudara dengar khotbah saya, puji Tuhan, dengan fokus ya, tidak bermain handphone. Kalau nyatat pakai handphone saya bisa memaklumi. Tetapi saudara dengerin dengerin saya menyampaikan firman, mendengarkan manusia tampan ini menyampaikan firman Tuhan. Oke, setelah gitu jam 8 pulang ya, puji Tuhan jam 8 kalau saudara mau ngajak makan saya available. Saudara pulang sampai ke rumah saudara melakukan aktivitas dan besok saudara bangun. Nah, perhatikan baik-baik, ketika saudara bekerja, saudara akan bertemu dengan banyak sekali orang dengan pemikirannya yang mungkin saja tidak mengenal Injil. Mengerti maksud saya? Misalnya saudara masuk kerja nih, gitu kan, masuk kerja. Lalu saudara bertemu dengan coworker, rekan kerja. Tiba-tiba rekan kerja ngomong, aduh ini cuacanya kok panas banget ya. Kenapa cuacanya panas banget kayak gini? Sudah cuacanya panas banget, bos kita juga panas lagi. Apakah kita akan di PHK? Apakah kita akan mengalami terminasi? Memang zaman semakin susah ya, nanti kalau aku di PHK terus kita kerja apa ya? Gimana ya kita kasih makan keluarga? Seperti itu loh saudara. Ya. Saudara, itu normal. Sekali lagi, itu normal. Ucapan seperti itu di ruang kantor, di ruang pekerjaan itu normal. Nah, yang tidak normal adalah kita yang sudah menerima Injil, sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita yang sudah menerima Injil, kita terpengaruh dengan hal tersebut dan setiap kita masuk kantor, kita tuh pikirannya tuh khawatir, aku piye, sesuk nek aku determinasi aku piye mau ngasih makan anak istri. Padahal Yesus sendiri berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau saudara tidak mendengar Injil setiap hari, pertanyaannya adalah apa yang saudara ingin kasih makan pikiran dan hati saudara? Yang setuju katakan amin. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan karena di dalam Injil diekspos karya Kristus bagi kita. Jadi pagi hari ini saya berdoa supaya saudara bisa mengulangi ayat ini, ya, mengulangi sermon ini berkali-kali sampai saudara paham. Yang kedua, saudara bisa ulangi di care group-nya. Saya sekalian umumkan, care group dibuka untuk umum bagi saudara yang ingin bergabung dengan care group, hubungi pastoral, nanti tim pastoral akan mengatur sedemikian rupa agar saudara bisa bertekun, ya saudara ya. Dan ngomong-ngomong, care group yang kita kerjakan di gereja ini, saya sudah terbitkan artikel ilmiahnya. Jadi kalau kita ngomong care group di sini bisa dibuktikan secara ilmiah. Kira-kira seperti itu. Intronya panjang ya, enggak apa-apa ya saudara ya, kan kita kan ketemu sebulan sekali toh, ya kan. Saya masih diberi kesempatan untuk sebulan sekali berbicara tentang firman, nanti kalau setiap hari jadi bosan saudara. Kita lanjut ya, saudara siap untuk lanjut firman Tuhan, amin. Oke, kita mau ngomong Roh Kudus yuk, PowerPoint yuk. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu siapa? Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ayo Allah Tritunggal, Bapa, lalu Putra, lalu Roh Kudus. Allahnya berapa? Satu. Allahnya satu, pribadinya tiga. Itu sudah ada dari kekal. Ya, kita nggak ngerti kapan Roh Kudus itu ada. Karena Roh Kudus ada dari kekekalan. Ya. Tetapi saudara, Roh Kudus itu tidak nganggur di kekekalan sana, enggak.
Roh Kudus itu menyaksikan, perhatikan baik-baik, Roh Kudus itu menyaksikan interaksi antara Sang Bapa dan Sang Putra. Kalau kita bicara masalah perjanjian, ya ingat perjanjian anugerah itu antara Bapa dan Putra. Ya. Roh Kudus menjadi saksi. Ibrani 7 ayat 22, Yesus Kristus adalah jaminan dari perjanjian yang akan datang. Penulis Ibrani diinspirasikan oleh Roh Kudus. Artinya saat Roh Kudus menyaksikan, ya, menjadi saksi antara Allah Bapa dan Allah Putra mengikat perjanjian, Roh Kudus selalu menginspirasikan penulis Alkitab untuk menyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan perjanjian itu. Dan kita sebagai pribadi orang percaya, Roh Kudus akan menjelaskan segala sesuatu tentang apa yang Yesus kerjakan atas nama kita. Amin. Nah, saudara, lalu peran Roh Kudus itu apa sih? Yuk, PowerPoint selanjutnya. Nah, ini dia. Peran Roh Kudus adalah agen transformasi. Yuk, ikuti kata-kata saya yuk. Roh Kudus adalah agen transformasi. Jadi karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu apa? Itu mengerjakan, bukan menyempurnakan ya istilahnya, menyatakan, menyatakan karya keselamatan dalam Yesus. Kita semuanya adalah pribadi yang sudah diselamatkan, amin? Amin saudara. Yesus ketika ada di dalam dunia ini, Yesus berkata, Bapa-Ku akan mengirimkan roh penolong bagimu. Itu yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mengubah manusia dari yang dahulu tidak mampu merespon kehendak Allah, kini oleh karya Roh Kudus mampu merespon kehendak Allah. Kalau namanya Roh Kudus sudah pasti pekerjaannya menguduskan. Nah, arti menguduskan itu apa? Saudara dipisahkan dari dunia yang sudah rusak ini. Oke, sekali lagi. Arti menguduskan itu saudara dipisahkan dari dunia yang sudah rusak ini untuk menjadi milik Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara datang ke gereja, ya, itu adalah karya Roh Kudus. Mungkin kita datang by default ya, maksudnya kita bangun pagi, oke minggu ke gereja. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau tidak Roh Kudus yang membawa saudara ke sini, saudara lebih milih tidur di rumah, setuju gak? Yang kedua, kalau tidak karya Roh Kudus, saudara tidak akan sampai di tempat ini dengan selamat. Amin. Roh Kudus menjagai saudara, berangkat dari rumah sampai ke gereja, itu saudara tetap selamat, itu karena karya Roh Kudus. Bahkan saya percaya Roh Kudus akan menjagai saudara, sehingga meskipun saat ini hawa masih panas-panasnya, tetapi saudara tetap sehat. Amin. Karena apa? Orang yang menerima keselamatan dapat menikmatinya secara keseluruhan. Loh Pak, berarti kita belum diselamatkan dong. Dengerin baik-baik. Kita sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, yang setuju katakan amin. Namun, kita tidak sedang tinggal di dunia, kita tidak sedang tinggal di sorga. Kita tinggal di dalam dunia yang sudah rusak. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah punya pemikirannya sendiri, sehingga terkadang pemikiran orang yang tidak mengenal Allah itu mempengaruhi kita, mempengaruhi keyakinan kita. Nah, tugas Roh Kudus adalah menjagai saudara, supaya saudara bisa menikmati kehidupan keselamatan sepenuhnya. Kita tidak sedang hidup untuk selamat, bukan. Perhatikan baik-baik. Kita tidak sedang hidup untuk selamat. Kita diselamatkan, makanya kita hidup. Amin. Selamat pagi umat tebusan Allah. Amin. Yesus mati sekali untuk menyelamatkan saudara, selesai. Ya. Tetapi bagaimana keselamatan yang sempurna itu bisa saudara nikmati hari lepas hari? Karya Roh Kudus. Oke. Nah, pertanyaannya adalah,
kalau Roh Kudus itu bekerja, ya, kenapa kok Roh Kudus itu diberikan? Kenapa kok Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya? Nah, pertanyaannya itu. Apa alasan Roh Kudus diberikan kepada kita? Kalau begitu, kita buka Alkitab kita di Roma 3 ayat 23. Oke, saudara bisa lihat di sini ya. Saudara bisa lihat di Videotron, saudara. Tenang, paling lambat mungkin bulan ini. Ya, karena untuk masang Videotron, kita harus siapkan channel listrik. Kita harus siapkan channel listrik baru. Oke, saudara saksikan di Videotron, baca bersama-sama Roma 3 ayat 23, 2, 3. Arti semua orang itu siapa berarti? Ayo. Pastor Daniel termasuk semua orang enggak? Ya? Iya, artinya Pastor Daniel berbuat dosa enggak? Oh, jawab jangan sungkan, saudara. Iya dong, saya berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kan semua orang toh, betul kan? Nah, kondisi ini secara teologis namanya total depravity. Yuk PowerPoint selanjutnya. Ikuti kata-kata saya, total depravity. 2, 3. Total depravity itu artinya kejatuhan total. Ya, kejatuhan total manusia. Kok bisa manusia jatuh? Kita mundur dulu di zaman penciptaan. Adam dan Hawa diciptakan Allah. Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Kekudusan Allah itu tercermin melalui Adam dan Hawa. Oke. Suatu saat Hawa jalan-jalan nih, Tiba-tiba ada ular ngomong, Hawa, perhatikan baik-baik apa kata iblis kepada Hawa. Hawa, kalau kamu makan ini, makan buah terlarang, makan ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan baik-baik, Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan, iblis menipu Adam dan Hawa. Oke. Kita tidak cari kambing hitam, siapa yang salah, salah semuanya. Salah Hawa, juga salah Adam. Tak balik lagi, salah Adam dan salah Hawa. Dua-duanya salah. Nah saudara, saat manusia pertama memakan buah terlarang tersebut, mereka kehilangan kemuliaan Allah dan dosa menguasai manusia pertama sampai pada generasi selanjutnya secara turun-temurun. Ya. Jadi dosa merusak manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Gambar Allah di dalam diri manusia itu rusak total gara-gara dosa. Dan perhatikan baik-baik, dosa itu diturunkan. Saudara ingat, manusia itu terlahir dengan apa saudara? Naluri jahat. Saudara yang punya anak, coba perhatikan. Kapan anak saudara pertama kali berbohong? Yang kedua, ini anak yang khusus balita ya. Yang kedua, siapa yang ngajarin anak saudara berbohong? Itu adalah bukti kerusakan manusia total di hadapan Allah. Nah, PowerPoint selanjutnya. Arti total depravity selanjutnya adalah, nah ini artikel ilmiah saya ya saudara ya. Manusia kehilangan kemuliaan Allah dan perhatikan terpisah hubungannya dengan Allah. Manusia hancur, hilang, mati secara spiritual dan tanpa kekuatan sepenuhnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena kondisi tersebut, manusia terbuka pada murka Allah dan tidak mampu melakukan satu perbuatan pun yang dapat diterima oleh Allah. Ya. Manusia hancur di hadapan Allah, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu hancur. Manusia hilang artinya apa? Manusia hilang dari hadirat Allah. Mati secara spiritual, kondisi rohaninya mati. Tanpa kekuatan. Tanpa kekuatan itu artinya apa? Manusia tidak akan bisa memperbaiki dirinya sendiri di hadapan Allah.
Bahkan manusia tidak memiliki kemampuan rohani sedikit pun dari dirinya sendiri untuk dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah. Saudara kalau berpikir, oke, supaya aku layak di hadapan Allah, aku akan berbuat baik. Kita bisa berbuat baik, bahkan beberapa waktu yang lalu kan saya sudah jelaskan kan, kalau mau jadi baik gak usah jadi Kristen. Gitu loh. Tetapi masalahnya bukan apa yang menurut kita baik. Nah sekali lagi, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Berarti di luar Yesus semuanya salah atau semuanya ada benarnya? Salah. Sekali lagi, tidak ada kebenaran subjektif. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus, lawan katanya salah. Benar itu apa saudara? Salah. Kita bisa berbuat yang baik menurut kita, tetapi di hadapan Allah, sekali rusak, tetap rusak. Yesaya menjelaskan kesalehan kami seperti kain lara. Ya, saudara tahu kain lara itu kualitas kain yang apa? Kain lara itu kain bekas pembalut wanita. Yesaya Nabi Allah menjelaskan bahwa kesalehan orang Israel, bayangin, kesalehan orang Israel itu seperti itu, sebegitu menjijikkannya di hadapan Allah. Ya, bangsa pilihan Allah kesalehannya menjijikkan. Bayangkan kalau kita nasibnya bagaimana? Ingat ya, kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Bahkan, saudara, kita terbuka pada murka Allah. Semua terjadi karena Adam dan Hawa jatuh dan berdosa. Kejatuhan Adam dan Hawa membuka pintu dosa untuk merusak manusia. Manusia bisa berbuat yang baik, tetapi di hadapan Allah, ingat ya, standarnya bukan standar manusia. Kalau kita berpikir, aku berbuat baik standarnya manusia, apa kabarnya Hitler? Hitler itu baik untuk partai Nazi. Kim Jong-un itu baik untuk Korea Utara. Mengerti maksud saya saudara? Kalau kita berpikir, aku yang penting baik di hadapan Allah, nanti dulu ukuran kebaikannya apa? Justru itu menunjukkan bahwa kita itu sudah rusak total di hadapan Allah, tanpa harapan untuk diri kita bisa memperbaiki diri. Yang mengerti katakan amin. Total depravity atau kejatuhan total itu enggak cuma berhenti sampai situ. Paulus menjelaskan lebih lanjut lagi. Yuk PowerPoint yuk, selanjutnya yuk. Nah kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Oke. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa mengerikannya kerusakan total manusia itu. Nah, Paulus mengelaborasikan teorinya di dalam Roma 7 ayat 13 sampai 21. Nah, kita akan lihat total depravity menurut Paulus, ya. Tadi kita sudah baca ya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi Paulus berkata, aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Saya akan jelaskan ini lebih rinci. Jadi begini, Roma 7 ayat 14 menceritakan tentang Paulus yang pada saat Paulus menulis surat Roma sedang ada dalam pergumulan dengan dosa. Paulus menggunakan present tense dalam alinea Roma 7 ayat 14, aku bersifat daging. Yang menegaskan bahwa kondisi bersifat daging adalah kondisi Paulus saat ayat tersebut ditulis. Ya saudara, jadi ketika saudara baca Roma 7 ayat 14, jangan berpikir, ini kehidupannya Paulus yang lalu. Enggak. Ini ada daftar pustakanya loh. Ini enggak main-main ya saudara ya. Bayangin ya, Paulus itu kan rasul toh, ya kan? Paulus adalah seorang rasul Allah yang luar biasa. Tetapi meskipun Paulus itu rasul, tetapi dia mengakui aku bersifat daging. Di dalam bahasa Yunaninya kata daging itu bahasa Yunaninya sarkinos, yang artinya aku ini manusia natural, manusia apa adanya.
Dan Paulus menggunakan present tense ya, ini tenses waktu. Maksudnya gini, saat Paulus menulis ayat tersebut dan diberikan kepada jemaat di Roma, Paulus dengan sadar menulis bahwa saat aku menulis, aku itu manusia. Kalau begitu apa kabarnya kita, saudara? Halo? Kenapa semuanya hening? Kalau Paulus aja seperti itu, apa kabarnya kita? Bahkan aku bersifat daging ya. Yuk coba saya mau cek dulu sebentar. Oke, PowerPoint selanjutnya. Nah ini dia. Paulus berkata aku bersifat daging, aku bersifat manusia pada saat ayat ditulis. Bahkan Paulus memakai kata terjual. Katakan bersama saya terjual, 2, 3. Arti kata terjual ini apa sih? Arti kata terjual di mana Paulus menegaskan sebuah ketidakberdayaan manusia tanpa pelayanan Roh Kudus, di mana saat orang percaya terpisah dengan Roh Kudus, maka kuasa dosa dan kecenderungan daging akan kembali menguasai manusia. Nah, Paulus menggunakan kata pepramenos ya di dalam bahasa Yunani, di mana perhatikan baik-baik, kondisi tersebut, kondisi terjual di bawah kuasa dosa, adalah kondisi yang bersifat final. Bayangin saudara, Paulus seorang rasul Allah sadar bahwa aku manusia yang terjual di bawah kuasa dosa. Di mana aku manusia tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang layak di hadapan Allah. Di mana kecenderungan dagingku ini adalah kecenderungan yang memberontak kepada Allah. Itu penjelasan Paulus. Nah, kalau Paulus saja mengidentifikasikan dirinya seperti itu, bagaimana dengan kita? Halo? Bagaimana dengan kita, saudara? Pak, hubungannya apa sih Pak sama kehidupan sehari-hari? Sabar. Ya. Jadi itu Paulus menjelaskan kerusakan total manusia sampai ke sendi-sendi kehidupan yang paling dalam. Sampai ke titik nadir manusia nggak ada harapan. Artinya perhatikan baik-baik pagi hari ini, kalau saudara berpikir saudara baik di hadapan Allah, maaf ya, nggak ada harapan. Sekali lagi, kalau saudara berpikir aku bisa berbuat baik untuk menyenangkan Allah, aku bisa berbuat baik dari diriku sendiri, mohon maaf, nggak ada harapan. Bahkan lanjut lagi. Ya, Paulus mengalami peperangan karena perhatikan, di pusat keberadaannya, ya, dia dengan mudah dan senang menyetujui hukum Tuhan. Namun dalam dirinya secara keseluruhan, kemampuannya serta anggota tubuhnya, bayangin ya. Namun di dalam diri Paulus secara keseluruhan, kemampuan dan kemampuan anggota tubuhnya, dia mengakui adanya kekuatan jahat yang berperang melawan pikirannya sendiri. Nah, Paulus sendiri tuh ngomong kok, hukum Taurat itu rohani. Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu indah karena mewakili Allah. Masalahnya aku ini rusak gitu loh. Saya akan kasih ilustrasi ya saudara ya. Mohon maaf ini ilustrasinya mungkin tidak pas. Tetapi ini adalah ilustrasi yang bisa membuat kita seberapa rusak sih orang yang terjual di bawah kuasa dosa. Ilustrasinya begini, saya minta maaf ya. Ada orang-orang yang terlahir tidak seberuntung kita. Ya. Orang-orang terlahir dengan cacat fisik. Contoh cacat fisik itu tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Nah saudara, orang yang lumpuh secara fisik, yang tidak bisa jalan, sebenarnya di dalam hatinya pengen jalan enggak? Ketika lihat orang-orang yang lain jalan, pasti mikir kan, aku pengen jalan gitu. Tetapi gimana aku pengen jalan, wah aku lumpuh kok. Nah seperti itu, bahkan lebih parah lagi. Kita dengan dosa ya, kita dengan dosa itu lebih parah dari sekedar lumpuh. Kita bukan lumpuh rohani, kita mati rohani. Di dalam diri ini, di dalam tubuh ini ya, Paulus tadi jelasin ya di situ ya. Di dalam dirinya secara keseluruhan kemampuan dan kemampuannya serta anggota tubuhnya. Berarti ketika Paulus menjelaskan ayat ini, di dalam tubuhnya itu dia sadar
ada kekuatan jahat yang berperan melawan pikirannya. Nah saudara, contoh kehidupan sehari-hari. Saya akan jelaskan di dalam contoh kehidupan sehari-hari. Siap ya saudara ya? Yang siap katakan amin. Coba yuk PowerPoint yuk. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Total depravity in daily life. Right. Dosa merusak manusia dengan memakai apa yang, baca saudara? Baik menurut manusia. Penjelasannya bagaimana? Begini. Saudara, saya mau tanya, makan itu baik enggak? Baik, loh baik enggak makan? Baik. Traktir pendetanya baik enggak? Enggak bercanda ya saudara ya. Makan itu baik ya saudara ya, setuju? Makan itu baik, karena apa? Karena tubuh ini butuh nutrisi, betul ya? Yang belajar ilmu gizi, tubuh ini butuh nutrisi, tubuh ini butuh serat, tubuh ini butuh protein, mineral, kalsium, dan berbagai macam vitamin-vitamin lainnya. Oke. Berarti makan itu baik, yang setuju katakan amin. Namun iblis ya mengerti bahwa tubuh kita, coba pegang baunya sendiri tubuh. Nah, ini tubuh ya. Awak. Ya. Tubuh ini sudah rusak. Dan iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Bagaimana iblis merusak manusia? Gampang. Iblis memberikan nafsu makan yang berlebihan. Awalnya makan itu baik, namun karena iblis membangkitkan nafsu makan yang berlebihan, maka kita sebagai manusia dikuasai nafsu makan tersebut. Sehingga seringkali kita makan secara berlebihan. Hari ini temanya adalah kambing, sumsum kambing, sate buntel, besok menunya rendang, malam rendang, sore rendang, hari kemudian temanya babi guling, babi kecap, babi apalagi, besoknya lagi RW. Dan saudara lakukan itu terus, setiap saudara makan dan dikuasai nafsu makan, gak puas-puas, pokoknya sebelum aku makan sumsum kambing, saudara tahu ya sumsum kambing itu enak beneran enak gak bohong. Ya, jadi ada tulang gitu kan di bawahnya, di dalam tulang itu ada sumsumnya dan kalau minum sambil nyedot kuahnya, srut gitu loh. Wah itu nikmatnya, ya ampun Tuhan. Enak toh saudara? Loh enak loh saudara. Setelah kita makan seperti itu, tiba-tiba bangun pagi kok pusing ya. Kok iya ya, badanku kok pegel-pegel kabeh iki ya. Gitu kan? Terus yuk cek yuk, begitu cek raportnya merah semua. Lalu sudah berpikir, oke, kalau begitu aku besok makan, sebelumnya aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus roh kolesterol pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku tengking roh kolesterol. Supaya aku tidak merasa bersalah, aku telepon, Pastor Daniel kita makan sate kambing yuk. Podo wae. Mengerti maksud saya saudara, yang mengerti katakan amin. Oh enggak cuman itu. Ya. Contoh yang kedua, seks adalah anugerah Tuhan, yang setuju katakan amin. Perintah Allah pertama kepada Adam dan Hawa apa? Beranak cuculah. Menurut saudara beranak cucu itu harus bertelur gitu? Enggak. Seks adalah karunia Allah, anugerah Allah di dalam bingkai keluarga. Itu baik. Tapi perhatikan baik-baik. Karena manusia terjual di bawah kuasa dosa, iblis membangkitkan nafsu seksual sehingga manusia dikuasai oleh nafsu tersebut. Buktinya apa? Iblis menebarkan pikiran seksual di dalam pikiran kita. Ya.
kita nggak lagi ngapa-ngapain ini, kita nggak lagi ngapa-ngapain gitu. Ketika kita melihat lawan jenis, wah kita mengagumi. Tetapi ketika kita mengagumi itu, iblis bekerja membuat kekaguman kita mengarah ke hal-hal yang berbau seksual. Itu dosa. Itu apa saudara? Dosa. Yesus saja berkata loh, kalau kamu melihat lawan jenismu dan menginginkannya, kamu sudah berzina di dalam batinmu. Nah pertanyaannya adalah, seberapa banyak pikiran-pikiran yang sudah saya sebutkan tadi itu muncul di dalam diri kita. Ini tidak berlaku cuma hanya sekedar laki-laki saja ya, perempuan juga. Oke? Nah masalahnya adalah manusia mengetahui apa yang baik namun tidak mampu melakukannya. Di dalam contoh yang tadi, manusia tahu, kita tuh tahu dikuasai nafsu makan yang berlebihan itu tidak baik. Ya, yang baik adalah makan teratur, yang setuju katakan amin. Tetapi kita itu gak punya daya untuk menolak itu. Nah saudara, jujur aja dosa tuh enak loh, bener gak? Halo? Halo? Dosa tuh enak loh saudara. Tetapi konsekuensinya itu merusak. Nah, yang paling parah itu bukan itu. Yang paling parah itu bukan dosanya. Yang paling parah kita tahu firman, ya, kita tahu bahwa melihat lawan jenis dan menginginkannya itu berzina di dalam diri kita. Tetapi kita nggak punya kuasa, kita nggak punya daya sekecil apapun untuk menolak pikiran tersebut. Itu masalahnya. Yang mengerti katakan amin. Manusia seringkali sadar tentang hal yang buruk. Oke. Tetapi manusia tidak dapat melawan keinginan buruk tersebut. Nah, itu masalahnya. Kebencian, misalnya kebencian nih. Yesus menyatakan bahwa kalau Musa berkata jangan membunuh, aku Yesus berkata, kalau kamu melihat saudaramu dan kamu membencinya, itu sudah membunuh di dalam batinmu. Nah, sekarang jujur sajalah, kita jujur sajalah. Jadi manusia kita jujur sajalah. Pernahkah kita melihat seseorang dan kita enggak suka? Dan kita benci banget, padahal orang itu belum tentu jahat sama kita. Halo? Padahal kita tahu ini perasaan benci ini gimana. Kita tahu itu tuh buruk. Tetapi untuk melawan hal tersebut kita enggak bisa. Saudara ngerti permasalahan utamanya ya saudara ya, bukan hanya sekedar dosa, tetapi ketidakmampuan manusia untuk melawan dosa, itu masalah terbesarnya. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut dialami oleh orang yang sudah ditebus? Jawabannya adalah, halo? Kok gak yakin? Jawabannya iya. Apakah hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi ini dialami oleh manusia-manusia yang sudah ditebus? Jawabannya adalah ya. Saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti apa yang akan terjadi di dalam kita 1, 2, 3, 4, 5 jam kemudian. Saya juga nggak ngerti apa yang akan saudara pikirkan 2, 3, 4, 5 jam kemudian. Saya nggak ngerti. Tetapi jika ada pikiran yang buruk muncul, saudara ingat khotbah ini. Ya. Karena begitulah rusaknya manusia. Nah saudara, pertanyaannya adalah, pertanyaan yang harus kita jawab, saudara tahu yang baik, saudara tahu diri saudara bermasalah. Oh diri kita semuanya bermasalah saudara, bermasalah karena dosa. Setuju saudara? Halo? Setujukah diri kita ini bermasalah karena dosa? Setuju ya? Oke. Bagaimana saya mesti menanggulanginya, betul ya? Gimana caranya supaya saya itu bisa melawan hal tersebut? Nah saudara, itulah fungsi Roh Kudus. Yuk, PowerPoint selanjutnya. Apa yang mesti saya perbuat, bagaimana caranya supaya saya terbebas dari jerat dosa ini?
Bagaimana caranya supaya saya ini bisa terlepas, tidak dikuasai oleh nafsu seksual dengan berlebihan? Bagaimana caranya supaya saya tidak dikuasai oleh nafsu makan yang berlebihan? Saya sudah melawan sedemikian rupa tapi nggak bisa. Ya memang nggak akan bisa. Yang saudara butuhkan adalah penebusan Yesus Kristus, yang setuju katakan amin. Karya penebusan Yesus Kristus adalah pintu masuk bekerjanya Roh Kudus. Nah, pertanyaan yang harus saudara jawab, apakah saudara percaya saudara sudah ditebus? Amin. Karena tanpa penebusan tidak ada apa saudara? Berkat dan warisan. Tanpa penebusan tidak akan ada karya Roh Kudus. Nah, saat orang percaya masuk ke dalam Kristus, perhatikan baik-baik. Mereka dipersatukan di dalam iman karena kematian dan kebangkitan Yesus. Melalui iman ini, iman apa? Iman akan kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui iman tersebut, mereka mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nah, karena roh itu adalah roh Allah sendiri, maksudnya Roh Kudus. Orang yang percaya menjadi berbagian dengan roh, maksudnya apa? Jadi ketika kita percaya bahwa kita sudah ditebus, Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita sekali untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus bersama-sama dengan kita di tengah kondisi kita yang rusak total. Bahkan, perhatikan baik-baik, sampai kita berpulang ke rumah Bapa atau Yesus datang terlebih dahulu, tubuh ini adalah tubuh yang sudah rusak, saudara. Tadi sudah saya jelaskan ya, Paulus menyadari kerusakan tubuhnya karena dosa. Dan tubuh ini adalah tubuh yang sudah rusak. Makanya saudara, kita punya pengharapan bahwa di akhir zaman nanti ketika Yesus datang kedua kali, tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Maksudnya tubuh kemuliaan itu apa sih? Tubuh tanpa dosa. Selama ini kita mengeluh karena beratnya tekanan. Soalnya apa? Tubuh kita sudah rusak. Nah, tubuh kita sudah rusak, kita mencoba untuk dandani dengan disiplin rohani, ya enggak bisa. Makanya Allah berikan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sumber satu-satunya kehidupan ilahi di tengah kerusakan total kita. Yang setuju katakan amin. Yuk ikuti kata-kata saya, Roh Kudus adalah sumber hidupku. Sekali lagi, Roh Kudus, kasih tahu sebelahnya, sumber hidupmu juga, kasih tahu sebelahnya. Apa sih peran Roh Kudus di dalam kondisi keberdosaan kita? Nah ini yuk, kita belajar yuk. Yuk next, PowerPoint. Nah kita baca bersama-sama ya saudara ya. 2, 3. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dari mana? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai satu-satunya kehidupan yang bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Maksudnya bagaimana, Pastor? Oke, next. Saat manusia menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, perhatikan, pembebasan terjadi. Amin. Sekarang saya ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Saat manusia menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pembebasan terjadi, yang setuju katakan amin. Serta melalui Roh Kudus, kebajikan, kesempurnaan, dan kekuatan kehidupan Kristus dinyatakan dalam hidup manusia. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Perhatikan, kuasa Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak pernah libur. Saat ini Roh Kudus sedang bekerja. Halo? Saat ini saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup saudara yang di bawah dan di saudara yang di atas. Amin. Ngapain Roh Kudus bekerja itu? Roh Kudus bekerja untuk membebaskan kita semuanya dari kekuatan diri kita yang sudah rusak. Nah ini loh. Roh Kudus memberikan kepada kita kebajikan, ya. Roh Kudus adalah sumber kebajikan. Roh Kudus sumber kesempurnaan dan Roh Kudus adalah kekuatan kehidupan. Saudara enggak bisa, saudara, membypass ya kehidupan saudara yang sudah rusak ini dengan usaha saudara sendiri, enggak bisa. Tetapi Roh Kudus diberikan Allah secara cuma-cuma, gratis untuk saudara.
Karena Allah mengerti ya. Ingat anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kiribat yang lama. Oke. Saudara, rohani saudara manusianya baru seperti Yesus, amin. Tetapi kan saudara masih punya tubuh yang lama. Nah, tubuh yang lama yang bersumber di dalam dosa ini, akhirnya Allah berikan Roh Kudus supaya saudara itu dimampukan. Yang suci katakan amin. Saudara dimampukan untuk hidup secara benar, saudara dimampukan untuk hidup sesuai dengan kekuatan Kristus semata-mata karena karya Roh Kudus. Jadi saudara, saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara semuanya, amin. Saya percaya jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang menang atas dosa. Sekali lagi, saya percaya jemaat GBI Keluarga Kudus yang duduk di bawah ataupun di atas adalah jemaat yang menang atas dosa. Karena kuasa Roh Kudus. Nah itu loh, kuasa Roh Kudus itu dahsyatnya seperti itu. Bahkan kuasa Roh Kudus memberikan sebuah kekuatan baik, perhatikan. Kekuatan moral dan spiritual di dalam kehidupan orang percaya. Ya, perhatikan. Kuasa Roh Kudus membuat orang percaya sanggup untuk mengatasi natur manusia yang sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kuasa Roh Kudus membuat kita semuanya yang dulu tidak bisa menolak dosa, karena natur manusia kita yang sudah rusak, kini kita bisa menang atas dosa. Yang suci katakan amin. Kita bisa menang atas kelemahan kita sendiri, saudara, amin. Bahkan kuasa Roh Kudus dapat membuat manusia terbebas tidak hanya dari belenggu dosa, tetapi dari dosa-dosa yang bersifat batiniah. Saya percaya ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saudara, hati dan pikiran kita semuanya ya, Roh Kudus akan memberikan pikiran-pikiran yang kudus, yang suci, katakan amin. Roh Kudus akan memberikan sukacita di dalam perasaan kita yang suci, katakan amin. Supaya kita hidup penuh dengan damai sejahtera, pikiran kita tertib, pikiran kita benar, pikiran kita kudus, itu semuanya karena karya Roh Kudus. Apakah saudara sudah ditebus? Amin. Kalau saudara sudah ditebus berarti Roh Kudus di mana saat ini? Halo? Yuk ikuti kata-kata saya, Roh Kudus ada di dalamku. Yuk yang yakin dong, Roh Kudus ada di dalamku. Sekali lagi, Roh Kudus ada di dalammu juga. Kasih tahu sebelahnya. Nah. Oke. Jadi saudara yang tidak mampu melawan kelemahan saudara sendiri, pagi hari ini ada harapan. Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Amin. Makanya kan kita nyanyikan jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Terus Roh Kudus yang beri apa? Kekuatan. Kekuatan untuk melayani ini para tim praise and worship, banner dan juga tamborin, itu kekuatan Roh Kudus. Amin. Kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam banner dan tamborin adalah kekuatan Roh Kudus yang akan membuat mereka semuanya ini datang ke ibadah Yud setiap hari Sabtu. Yang setuju katakan? Oke, mantap. Jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan? Amin. Saudara penuh dengan Roh Kudus loh. Amin. Saya bisa memahami kelemahan kita semuanya, tetapi kita tidak bisa excuse, kita nggak bisa, ya memang manusia lemah. Ya kalau kamu lemah terus kamu ngapain gitu loh. Kita sudah punya Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa kita andalkan, jadi kita nggak ada alasan, aku tak tinggal di dalam dosa aja lah, wong dosa enak. Yang kedua, ya memang aku manusia terjual di bawah kuasa dosa, terus ngapain? Nggak bisa kita sekarang saudara. Toh dosa itu akan merusak kita. Sampai kapanpun kebencian akan merusak kita. Amin. Tetapi karena Allah memberikan kita Roh Kudus, kita bisa menang atas dosa. Nah pertanyaannya, tugas setiap kita apa? Yuk next. Tugas setiap kita yang pertama adalah mengalami perubahan cara berpikir secara terus penerus. Ya Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini bukan sekali. Ini berkali-kali. Saudara mendengarkan Injil itu enggak bisa sekali. Saudara mendengarkan Injil berkali-kali karena setiap hari kita bisa lupa akan Injil. Saat pikiran kita terlatih oleh firman, maka kebiasaan-kebiasaan yang muncul adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan firman.
Lalu firman seperti apa yang saudara harus dengarkan? Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Saudara mendengarkan Injil terus-menerus agar pikiran saudara terlatih oleh Injil. Supaya saudara mengerti bahwa meskipun kita lemah, tetapi kita punya kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang siap menopang kita untuk kita menang atas kelemahan kita. Itu kita harus dengerin terus. Ya. Nah saudara lanjut lagi. Roma 10 ayat 17. Mendengarkan Injil yaitu firman Kristus secara terus-menerus sehingga iman kita bertumbuh. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Saat kita mendengarkan firman Kristus, kita akan mengerti bahwa kita sudah ditebus. Hak orang yang sudah ditebus adalah menikmati kuasa Roh Kudus. Dan yang paling terakhir, ini yang paling penting, kita hidup oleh iman bukan hidup dari kemampuan natural manusia kita. Saudara tidak hidup dari apa yang saudara sanggup lakukan, tetapi saudara hidup dari apa yang Tuhan lakukan. Apakah Tuhan sanggup? Ya, kalau Tuhan sanggup berarti saudara bisa melakukan itu. Nah, coba kita buka Roma 2 Korintus 5 ayat 7 versi Alkitab mudah dibaca. Ya, baca bersama-sama ya saudara ya. 2, 3. Oke, kalau saudara melihat diri saudara, pasti akan banyak kegagalannya. Setuju? Tetapi saat saudara yakin kepada Allah, maka Allah menjadi sumber kekuatan saudara melalui karya Roh Kudus. Membuat saudara menang atas kelemahan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, hubungan karya Roh Kudus dengan supremasi Yesus Kristus itu apa? Yuk. Tentu harus ada hubungannya ya, dan memang ada hubungannya. Hubungan karya Roh Kudus dengan supremasi Yesus Kristus yang pertama, penebusan Yesus Kristus adalah awal dari karya Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi tanpa penebusan Yesus Kristus, Roh Kudus tidak diberikan, ya kan? Tetapi karena Yesus Kristus sudah menebus kita semuanya, maka Roh Kudus diberikan. Nah, saudara, Yesus menjamin bahwa Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan saudara. Roh Kudus itu mungkin ada beberapa pembicara yang berkata begini. Ketika kamu tidak menjaga hidupmu, maka Roh Kudus akan minggat dari dirimu. Itu cara berpikir perjanjian lama, ya. Karena dalam perjanjian lama penebusan dosa belum ada, saudara. Masih ada penutupan dosa, ya. Yesus belum mati dan bangkit. Ketika saudara baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kamu sekali untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Artinya Roh Kudus datang dan tinggal. Menyertai saudara. Kita bisa kok mengabaikan Roh Kudus. Kita bisa mengabaikan Roh Kudus, kita bisa nyuekin Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu tinggal. Menunggu saudara sampai saudara itu sadar. Begitu. Makanya pagi hari ini saudara saya sadarkan bahwa Roh Kudus itu menyertai saudara. Bahkan Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang firman Kristus, Yohanes 14 ayat 26. Yesus berkata, Roh Penolong itu akan mengajarkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan melatih kita untuk memahami karya penebusan Kristus. Seperti ini Roh Kudus sedang bekerja. Ketika saudara nanti mengulangi firman yang saya sampaikan, Roh Kudus juga bekerja. Oke. Nah, saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Oke, kita lanjut ke kesimpulan ya, setelah itu kita selesai. Yang pertama, dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah, serta dosa membuat manusia tidak memiliki kemampuan untuk hidup benar di hadapan Allah. Bahkan dosa membuat manusia tidak dapat melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Meskipun manusia mengerti dan memahami nilai-nilai kebenaran Allah. Tapi next, kita bersyukur bahwa penebusan Yesus Kristus adalah pintu masuk bekerjanya, siapa saudara? Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah sumber kehidupan ilahi yang Allah berikan kepada kita di tengah kondisi ketidakberdayaan kita karena dosa. Jadi di tengah kondisi ketidakberdayaan kita karena dosa, Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kehidupan ilahi. Yang terakhir, kita punya tugas sebagai orang percaya. Tugas kita sebagai orang percaya ialah mengizinkan Roh Kudus mengubah pikiran kita terus menerus, katakan bersama saya, terus menerus, 2, 3.
Dengan cara apa? Mendengarkan Injil yang adalah kekuatan Allah secara terus-menerus agar iman kita bangkit di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara punya tugas untuk mendengarkan Injil terus-menerus karena Roh Kudus akan terus-menerus mengingatkan saudara tentang Injil kasih karunia. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Ingat ya, andalkan Roh Kudus. Setuju saudara? Oke, saya akan bacakan kesaksian yang masuk di saya. Ya, ini kesaksian yang luar biasa. Saudara bisa perhatikan bahwa Allah itu sedang bekerja di gereja kita. Saya percaya Allah sedang bergerak, Allah sedang bekerja secara dahsyat di gereja kita. Amin. Jadi kesaksiannya begini, ini saya tidak akan sebut namanya. Ya, demikianlah kesaksian yang akan saya bacakan. Shalom. Izinkan saya menyaksikan pertolongan Tuhan Yesus yang sempurna di dalam kehidupan pekerjaan saya. Saya adalah jemaat yang baru bergabung sekitar setengah tahunan. Saya orang Jakarta yang pindah ke Kudus untuk membuka praktek kenotariatan. Kira-kira sudah sekitar 4 bulan saya membuka praktek kenotariatan. Bisa dibilang saya membuka praktek kenotariatan tanpa memiliki relasi-relasi yang cukup di kota ini dan saya terbilang notaris baru di kota ini. Sudah 4 bulan lamanya saya membuka praktik kenotariatan, namun yang saya alami adalah belum datangnya klien yang memakai jasa saya. Saya hampir saja menyerah karena saya sadar saya notaris baru tanpa ada relasi besar di kota ini. Namun semua berubah ketika saya mendengarkan Pastor Daniel berkhotbah tentang Sakius di Minggu sore 21 April. Pada penghujung khotbah, Pastor Daniel berkata, siapapun saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, silakan menaruh tangan kanan saudara di dada saudara dan lihatlah dalam 1 minggu pertolongan Tuhan dinyatakan. Tanpa pikir panjang, saya langsung menaruh tangan kanan saya di dada saya karena saya benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Saya berdoa agar Tuhan memberikan saya klien pertama di kota ini. Hari berganti hari, Senin belum terjadi apa-apa, Selasa juga belum terjadi apa-apa, Rabu juga belum terjadi apa-apa. Sempat saya berpikir, oh mungkin pertolongan Tuhan itu berupa kesehatan, di mana memang kesehatan itu perlu. Namun persepsi saya berubah. Kejadian yang luar biasa terjadi di hari Kamis. Di penghujung Kamis sore menjelang praktek tutup, ada seseorang yang mengkontak saya minta dibuatkan akta notaris. Hal tersebut di luar kelaziman kenotariatan karena biasanya membutuhkan waktu cukup lama dan berminggu-minggu dari ngobrol sampai aktualisasi kontrak kenotariatan. Yang terjadi kepada saya adalah dia menelpon saya untuk meminta dibuatkan akta notaris dan keesokan harinya beliau mempersilahkan dirinya untuk tanda tangan kontrak. Saya terkejut bahkan saya tidak percaya. Begitu cepat proses yang Tuhan berikan kepada saya saat ini. Saya dengan yakin berkata bahwa saya mengalami mujizat Tuhan tepat seperti apa yang Pastor Daniel katakan. Saya percaya Tuhan Yesus baik dengan saya dan seluruh dosa serta kesalahan saya sudah diampuni di kayu salib. Saya berkata bahwa di gereja ini saya menemukan hubungan saya dengan Tuhan yang lebih mendalam. Demikianlah kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang bekerja di dokumen kenotariatan ngerti ya susahnya gimana untuk dari ngobrol-ngobrol sampai ke aktualisasi kenotariatan itu prosesnya panjang. Saya ketika mendengar kesaksian ini, ya Bapak ini ngomong ke saya, dia sudah lama jadi Kristen, saudara. Tetapi dia berkata, saya di gereja ini baru 4 bulan, saya benar-benar menikmati hubungan saya dengan Tuhan. Saya berdoa apa yang dialami oleh Bapak ini juga dialami oleh saudara semuanya. Amin. Tuhan nyata, saudara. Kita nggak sedang bercanda, kita nggak sedang main-main. Tuhan nyata di tempat ini dan Roh Kudus siap menyertai saudara, memberikan saudara kekuatan untuk saudara menang atas dosa. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dan saya percaya hidup saudara berubah karena kuasa Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati, mari kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada minggu ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Kami percaya, kami yang meyakini bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kami. Kami akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja selama 1 minggu ke depan. Di mana di dalam pekerjaan kami, Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa. Di dalam keluarga kami, Roh Kudus akan mengharmoniskan keluarga kami. Di mana di dalam kondisi keuangan kami, Roh Kudus akan membuat kami berhikmat dan kami dapat menikmati berkat-berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Sungguh, tahun ini adalah tahun kami mengalami kepenuhan janji Allah. Kami percaya kekuatan Roh Kudus itulah yang kami andalkan di tengah ketidakberdayaan dosa kami. Kami percaya Bapa yang baik, bahwa setiap hari tuntunan Roh Kudus itu semakin nyata membuat kami mampu untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Bapak, saudara angkat tangan saudara untuk membawa doa berkat. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus menyertai saudara mulai pada saat ini sampai pada kesudahannya. Andalkan kekuatan Roh Kudus. Karena Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi saudara, maka Roh Kudus diberikan bagi saudara menjadi sumber kekuatan untuk saudara hidup bagi Allah. Saudara pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai malam pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan